Halo, kita ketemu lagi di Watu Kondok Channel ya. Tentunya kita berbagi ilmu apa berbagi pengalaman, berbagi apa aja boleh aja lah. Yang penting jangan berbagi istri, tidak baik buat kesehatan. Nah, ini tadi mau pulang dari warung, ada rekan, ada teman ya, pasnya teman apa siapa tadi nggak kenal juga sih. Ingin memperbaiki apa namanya ini hair dryer, mereknya In One katanya mati total ya, mati total. Coba kita periksa dulu matinya seperti apa gitu ya. Ini kita colokkan dulu ke super strum. Nah, di sini ada tombolnya. Duh, kacamataku mana ini, nggak kelihatan ya. Maklum di rumah juga nggak punya hair dryer. Oh, ini buat tombol on off nya ada 3 ya, 1 2 3 berarti kecepatan. Oh, mati semua ya, nggak ada ininya, nggak ada reaksi, nggak ada kehidupan, nggak ada napas. Wolfram di dalamnya juga mati ya. Coba kita servis untuk sementara ini, kita lihat dulu kerusakannya seperti apa ya. Nah, kita bongkar-bongkar aja dahulu. Biasanya kalau bongkar itu senjata utamanya ini dicopot dulu ya, jangan sampai dibongkar tapi dicolokin di listrik nanti kesetrum. Ini kita gunakan obeng, tentunya seperti itu ya. Ini cara bukanya ada 2 baut aja yang terlihat ya. Oke, ini juga biasanya. Ini dibuka dulu, hanya diuntir-untir aja nih. Kok nggak mau keluar? Nah, ininya dicopot. Terus kita pakai senter ya, agak gelap matanya, maklum udah tua ini, matanya udah nggak begitu. Awas, harus pakai kacamata dan senter. Iya ya, bautnya cuma 2. Kita buka aja. 1 2. Merek In One, biasanya In One itu bagus ya kalau nggak salah ya. Belum pernah punya sih. In One ini kita lihat dulu. Ini kenapa susah, masih susah? Ini kunciannya apa? Biasanya sih hanya dengan soket ya. Kita ya kelihatan ya, In One ya mereknya ya. Kita congkel-congkel aja di sininya, biasanya sih seperti itu. Tapi gunakan biasanya minnya yang min aja ya, biar bisa gampang masuk. Oh iya bener, hanya dicongkel-congkel aja, agak megar. Kita urutkan ya, jangan langsung. Nah, kita urutkan saja sedikit-sedikit. Nah, ini bisa oh, ini hanya kunciannya ya. Seperti ini dalamannya, ini kunciannya ternyata. Wah, kotor ya. Seperti itu. Ini ya, kipasnya masih hidup ya. Mudah-mudahan matinya bukan wolframnya ya. Kalau wolframnya kita harus beli, di dalam situ ada wolframnya. Tapi untuk pertama kali ya, sebelum kita bongkar ke bagian yang macem-macemnya dulu, ini mati total ya, kita periksa powernya dulu. Jangan sampai kita ngobrak-ngabrik sampai kemana-mana ternyata powernya itu rusak, nggak nyampe. Nah, itu biasanya seperti itu. Kita bongkar-bongkar sampai ke dalam-dalam kemana-mana, nah ternyata hanya powernya saja yang rusak. Kita gunakan multitester ya. Biasanya sih multitesternya pakai yang bisa bunyi, aku titit itu seneng aku sebenarnya. Berhubung ini baterainya habis jadi nggak bisa ya. Kita pakai aja yang bisa. Nah, indikatornya bisa nyambung aja ya, seperti itu. Pertama kita periksa dulu ini kabelnya hidup atau tidak. Itu langkah utama. Jangan sampai kita kemana-mana hanya kabelnya saja yang mati. Nggak nyambung ya. Coba yang satu lagi sebentar. Apa multitesterku yang rusak? Oh, nggak ada nyambung. Kelihatan nggak ya indikatornya hidup ya? Harusnya. Ini kabel yang satu dulu kita tes yang
hijau atau yang merah. Mati ya satu. Kayaknya kabelnya ini malahan, kabel powernya ya yang rusak. Nggak di mana-mana ini. Iya, semua kabelnya tidak hidup ternyata. Tidak ada konektivitas ya. Ini bisa jadi hanya kabelnya aja. Seperti itu. Coba penasaran aku. Iya, nggak hidup ternyata. Ini udah bisa dipastikan kabelnya dulu ya, kita ganti. Ini kabelnya bermasalah ya rekan-rekan. Jadi sebelum kita ngobrak-ngabrik kemana-mana, pastikan dulu kabel powernya ya. Jangan sampai kabel power itu nggak bisa mengantarkan setrum. Kita tes lagi coba. Kok masa hanya powernya? Jangan-jangan tanganku yang kurang. Iya ya, nggak ada satupun yang connect ya. Yang satu lagi. Iya, mati nih kabelnya. Kalau kabel seperti ini susah ya cara ngeceknya mana yang putus gitu. Ini permanen maksudnya. Sebenarnya ada sih test pen yang bisa mendeteksi kabel putus itu tinggal di mana, di sini seperti ini, kita turutkan saja ya. Tapi berhubung saya tidak punya, kalau harus nurutin ini agak lama ya. Kita eksekusi aja, kita ganti kabel powernya. Coba dulu kita copot ya kabel powernya. Tuh, kita copot aja dahulu dari ini. Biasanya gunakan yang 60 watt ya. Kalau enggak yang 80 watt agar tidak merusak komponen ya, sebenarnya seperti itu. Ini bisa dicopot ya. Kita copot aja daripada merusak ininya. Tadi kabel powernya mana ini? Yang hijau. Biar panasnya tuh dapat ya, kalau yang gede itu. Panas nggak ini? Kok nggak mau ini? Oke, yang ini sama yang merah ini ya. Kabelnya kita copot saja. Kita ganti aja dulu. Mudah-mudahan kalau setelah kabel power ini kita copot bisa hidup ya, tidak merambat kemana-mana seperti itu. Agak keras ya. Timahnya apa? Punya saya ya. Kita putus aja pakai gunting aja ya. Kita putus saja. Kita solder pulang. Ini kabelnya ya yang bermasalah ya. Dua-duanya tidak bisa menghantarkan listrik seperti itu. Ini bisa dicopot ya. Kita ambil aja serepnya. Ini kabel aku punya yang buat setrika ya, seperti itu. Kabel setrika murah. Kalau punya kabel-kabel bekas kulkas atau bekas-bekas aja kita memanfaatkan aja itu. Tapi utamakan yang ininya agak besar ya amperannya, gitu biar tidak mudah terbakar atau mati ya. Ini kita gunakan aja kabel ini aja ya. Sekaligus yang bagus saja kabelnya, jadi awet gitu.
paling harganya cuma 24.000 ini di toko-toko elektronik ya. Panjangnya juga lumayan lah, ini ada sekitar 1 meteran, 1 meter 20 atau 1,5 meter, nggak ada ya, 1 meter kayaknya panjangnya. Mudah-mudahan sih nyampe ya. Ini juga ada indikatornya, jadi tinggal disolder aja sama kita. Coba kita solder aja, kita gabungkan saja di sini seperti itu. Ininya mana? Solderku nggak panas ya, padahal udah 60 watt ini. Oh panas kok. Kita penuhkan aja ya biar kuat ya gitu, dan sampai sambungan itunya kuat. Kita penuhkan aja seperti ini biar mudah penyambungannya. Enak ya, tinggal udah ada ininya, udah ada penjepitnya seperti itu. Coba kita sambungkan saja. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada bermasalah ya. Anda internet running. Ji? Ji? Nama murah. Apa itu? Oh. Satu lagi kita ke tombol power ya. Ini satu buat ke pengaturan wolfram dan powernya. Sebenarnya sih kalau nggak pengen rapi harus dipotong ya, nggak apa-apa. Oke, sudah tersambung. Sekarang kita tes aja dulu. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kerusakan lagi ya. Gitu. Jadi ya untuk rekan-rekan ingin perbaiki ya harus dipastikan dahulu setrum kabel powernya itu bisa berjalan ya. Awas hati-hati untuk mengeceknya. Ini saya tidak merekomendasikan
sebelum dibungkus semua jangan dicoba. Tapi kan kalau bongkar pasang kita lama, kita hati-hati jangan sampai dipegang ya. Nah, ternyata hidup ya, kipasnya hidup, kelihatan ya. Nah ini panasnya, panas juga ya, hidup bisa itu. Coba kita matikan dulu sebentar. Kita ini powernya ini udah dicopot ya, kita kasih cetrik sekali aja. Tuh panas, masih panas ya. Nah, hidup ya saudara-saudara ya. Oke, bisa hangat ya. Oke, itu mungkin kita berbagi di kali ini ya. Jadi untuk rekan-rekan yang mempunyai hair dryer, ingin perbaiki sendiri, dibongkar-bongkar aja. Tapi ya kita harus pastikan dulu kabel setrum powernya itu harus benar-benar connect. Ternyata hanya permasalahannya di kabelnya saja yang mati ini tadi. Jadi setelah diganti dengan ini kabel setrika ya, aku pilih yang biar tahan panas, biar awet, nah, seperti itu. Jadi jangan bongkar yang macam-macam dulu, jangan dibongkar ini bongkar ini. Masalahnya kalau wolfram itu gampang putus ya. Kita pastikan dulu kabel powernya. Ternyata hanya kabel power yang rusak untuk kali ini. Kalau kabel power yang rusak, kita periksa stop kontak ini, apakah ada konektivitas ketika kita nyalakan atau tidak. Itu seperti itu. Hanya tombol-tombol ini aja yang harus diperhatikan sebelum kita bongkar ke daerah wolfram dan yang lainnya. Oke, mungkin itu aja pembelajaran dari kita berbagi di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita sama-sama belajar di sini. Silakan share dan komen ya untuk videonya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Ini nanti kita rakit ya. Sebelum itu mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Panas ya. Panas sekali nih ininya depannya. Oke, sampai di situ dulu apa ya, berbagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merakit ya. Sampai ketemu kembali